Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Slur. Bagaimana kabarnya, Slur? Tetap jaga kondisi dan tetap jaga kesehatan. Tetap lakukan prokes atau protokol kesehatan ya. Keadaan sedang membuming. Untuk di video kali ini saya ingin menampilkan proses pemasangan water decal ya, Lur ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Jika yang ingin cuma sekedar melihat, ini hasilnya. Keren kan, Lur? Kalau ingin tahu prosesnya, disimak videonya, jangan di skip ya, Lur ya, biar nggak gagal paham dan biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan konyol. Keren, Lur. Ini terutama untuk bagi pemula airbrush yang nggak bisa gambar ya, Lur ya. Mohon maaf, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang semisalnya bisa bermanfaat bagi dulur-dulur ya, Lur ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jangan lupa kopi tetap, Lur ya, karena kita ini tanpa kopi kadang muncul itu kegalauan. Ngopi dulu. Lanjut ke pembahasan, jangan di skip. Oke ya, Lur, sesuai pembahasan awal tadi, di sini ada kertas dekalnya ya. Untuk sebelum kita memasuki proses penempelannya, alangkah baiknya kita kurangi gambarnya ini sekira-kira tidak melebihi bahan yang akan kita tempelkan ya, Lur ya. Saya akan mengurangi gambar di sini. Untuk saya lebih detailnya untuk diperkecil saja. Setelah kita kurangi, lalu kita lakukan penyemprotan warna putih. Kenapa kita melakukan warna putih? Karena di media yang akan kita tempel nanti itu warnanya hitam, Lur. Jadi kita akan membuat suatu background ya. Jadi biar gambarnya itu nampak. Setelah warna putihnya selesai, kita siapkan clear NC Dana Gloss. Ini bertujuan untuk membuat aktivator, dan clear NC ini berfungsi sebagai bahan pelentur ya. Jadi nggak mudah robek untuk kertas dekalnya ini. Lakukan penyemprotan 2 layer saja tipis-tipis, lalu kita diamkan selama kurang lebih 1 atau 2 jam ya, biar kering dulu untuk clearnya ini. Oke, Lur, di sini ada media yang akan kita tempeli water dekalnya nanti untuk di bagian tengah sini ya, Lur ya. Sebelumnya kita akan cat warna hitam dulu, dan untuk pembuatan grafis ini saya tidak menampilkan karena nanti akan durasinya panjang sekali. Karena di sini kita akan fokus untuk pemasangan water dekalnya saja ya, Lur ya. Kalau untuk dulur-dulur yang ingin belajar untuk pembuatan grafis tribal seperti itu, dicek saja di video-video saya yang sebelum-sebelumnya sudah saya pernah buatkan untuk pembuatan grafis tribal ya, atau enggak nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Lakukan pengecatan warna hitam tipis-tipis dulu, lalu lakukan penebalan setelah jeda 5 menit ya, Lur ya. Oke, Lur, kita memasuki tahap intinya. Di sini warna hitamnya sudah kering dan sudah saya siapkan untuk water dekalnya ya, Lur ya. Jangan lupa juga siapkan airnya di dalam bak penampungan, dan jangan lupa juga siapkan sabun, karena di sini kita akan melakukan penempelan menggunakan sabun juga dan menggunakan air ya, supaya untuk penempelannya ini mudah digeser ketika kurang pas ya, Lur ya. Untuk penempelannya ini, media yang sudah kita clear tadi kita tempelkan ke dasar atau ke permukaan warna hitam itu ya, Lur ya. Jangan kebalik ya, Lur ya, nggak bisa nanti kalau kebalik. Dan jangan lupa sediakan tisu juga, cutternya yang tajam ya, Lur ya.
karena kalau tidak tajam nanti akan membuat luka daripada kertas dekalnya. Dan sebelum kita tempelkan, alangkah baiknya permukaan pada panel kita kasih sabun cair dulu atau sunlight ya, atau sabun cair yang lain juga bisa. Ini bertujuan supaya pas waktu penempelan, ketika tidak pas bisa digeser dengan mudah. Clear? Sebelum kita tempelkan di pojok-pojok atau di tepi-tepinya water decal ini, kita pancing-pancing dulu untuk pengelupasannya ya, supaya nanti gampang untuk mengelupasnya. Oke lur, water decal sudah siap kita tempelkan dan dilihat prosesnya ya. Ingat, yang kita clear tadi atau kita cat warna putih tadi itu menempel di bagian permukaan warna hitam itu ya. Lalu ketika sudah dirasa pas, kita lupas saja pelan-pelan ya, jangan sampai robek berlebihan. Nah, kalau cuman robek-robek seperti itu nggak usah takut, nanti bisa kita siasati menggunakan warna ya. Karena ini water decalnya cukup lumayan lama saya simpan, jadi agak lumayan susah untuk dibuka ya. Nah seperti itu, tapi nggak apa-apa, di bagian-bagian yang tidak terpakai nanti bisa dipotong menggunakan cutter gitu ya lur ya. Nah water decalnya ini sangat lentur karena sebelum kita lakukan penempelan tadi sudah kita clear menggunakan clear NC, jadi sifatnya itu lentur kalau clear NC ya. Bisa juga ditempel tanpa clear juga bisa, cuman warna putih saja juga bisa, nggak usah menggunakan clear NC juga bisa, tapi saya lebih suka menggunakan clear NC. Di samping untuk media aktivator juga bisa menahan daya lenturnya ya lur ya. Setelah dirasa sudah pas untuk posisinya, sudah kita atur, lalu kita gosok-gosokkan menggunakan tisu ya, untuk menghilangkan ruang hampa yang di dalam water decalnya itu, jangan sampai menggelembung ya lur ya, nanti bisa mengakibatkan efek yang tidak bagus. Usahakan kita gosok-gosok merata sampai gelembung-gelembung di dalam water decal itu hilang atau sampai bersih ya. Setelah sudah kita lakukan penggosokan tadi, sudah pas, sudah hilang, sudah bersih, lalu kita lakukan pemotongan menggunakan cutter. Usahakan ketika memotong ini, sebelum memotong cutternya itu dipatah dulu, jadi supaya cutternya itu tajam ya lur ya, untuk ujungnya itu tajam. Oke lur, saya rasa ngoceh-ngocehnya ini terlalu panjang, jadi dulur-dulur lihat saja dulu, nanti saya jelaskan. Untuk menyiasati juga nanti kita akan bahas juga. Lanjut.
water decal sudah tertempel dengan sempurna dan sudah kering juga. Saatnya kita akan mensiasati ya. Dalam artian ini memanipulasi tepi-tepi gambar yang kelihatan itu bahwasanya itu tempelan. Di sini kita akan mensiasati nanti menggunakan warna ya, atau menggunakan efek juga bisa. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan semprot menggunakan warna hitam di bagian tepi-tepi gambar itu dan di bagian tepi grafis ya. Jadi semacam efek tribal. Nanti gambarnya ini kelihatan seperti di bawahnya grafis ya lur ya. Nah, untuk di bagian yang kita potongi tadi itu kita semprot menggunakan warna hitam ya lur ya, supaya samar ketika dilihat untuk garis bekas potongan cutter tadi. Oke, lakukan penyemprotan warna hitam di bagian tepinya ya, lakukan menyeluruh. Setelah penyemprotan warna hitam sudah selesai, usahakan sudah kering ya lur ya. Lalu kita akan menutup di bagian atas kepalanya gambar tersebut. Ini tujuannya untuk membuat efek cahaya. Nah, jadi gambar itu kelihatan muncul ya lur ya. Kita tutup dulu menggunakan solasi, paskan di situ nanti kelihatan untuk bekas potongannya tadi itu. Kalau kita tutup menggunakan solasi masih kelihatan, jadi untuk pemotongannya itu sangat mudah, jadi nggak begitu susah ya lur ya untuk pemotongannya. Lakukan pemotongan ini sesuai arah atau sesuai pola gambar ya. Setelah penutupan sudah selesai, di sini ada cat warna putih, lalu kita akan semprot di bagian pinggir-pinggirnya solasi yang kita tempel di situ ya lur ya. Di sini akan kita buat efek seperti cahaya. Untuk di bagian paling tepi itu kita akan tebalkan sedikit, dan untuk di bagian yang makin menjauh itu kita akan samarkan. Nanti kita akan membuat efek juga menggunakan ini stensil apa ya, motif sarang laba-laba, tapi agak memanjang ya lur ya. Jadi kita akan buat efek di sini untuk semakin menyamarkan lagi water decalnya ya lur ya. Dan di bawah juga kita akan samarkan menggunakan stensil sarang laba-laba atau efek ya. Di sini kita akan main efek, jadi kelihatan sempurna gambar tersebut. Jadi nggak terlalu mencolok kalau water decalnya ini. Nah, untuk hasilnya seperti itu bisa dilihat. Untuk di bagian samping-samping ini kita akan semprot juga untuk membuat efek sarang laba-laba. Oke lur, lanjut ya. Setelah pembuatan efek warna putihnya sudah selesai, di sini kita akan menyamarkan lagi menggunakan warna hitam ya. Jadi nggak terlalu kaku untuk warna putihnya. Jadi untuk di bagian pinggir-pinggir yang selesai atau yang sudah mau habis
sarang laba-labanya itu kita akan semprot menggunakan warna hitam, jadi kelihatan tenggelam gitu ya lur ya. Jadi semakin efeknya semakin hidup. Oh nggak hidup sih, maksudnya semakin cantik. Kalau hidup nanti lari ya lur ya. Oke lur, lakukan pembuatan efek penyemprotan warna hitam ini tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Oke, pembuatan efek warna hitam sudah selesai, lalu kita kelupas saja untuk bagian grafisnya ya lur ya. Kelupas pelan-pelan, bantu menggunakan cutter, jangan sampai mengenai media yang sudah jadi. Dan bisa dilihat sendiri hasilnya seperti itu ya. Ini belum di clear, nanti kita akan memasuki tahap pengekliran. Sudah bisa dilihat ya lur ya, water decalnya enggak terlalu kaku dan bisa disamarkan. Dulur-dulur kalau untuk pemasangannya ini ketika ada robek atau rusak sedikit itu nggak usah takut, karena bisa disamarkan menggunakan cat atau warna yang menyerupai, seperti halnya biru atau warna putih itu bisa kita serupai, maksudnya kita samarkan, kita perbaiki lagi lah, intinya seperti itu. Oke lur, grafis sudah selesai, water decal sudah selesai, dan seperti ini hasilnya. Nah oke, setelah ini kita akan memasuki tahap pengekliran lur. Mantap. Untuk pengeklirannya, pertama kita sembur-sembur dulu atau kita kabut-kabut dulu merata, jeda kurang lebih 7 menit, lalu kita lakukan pengambilan glossy. Jangan langsung penebalan ya lur, takutnya ngeriting atau meleleh. Tahap kedua kita lakukan pengambilan glossy ya lur ya. Untuk pengeklirannya ini pelan-pelan saja, jaga jarak dan atur angin dan atur polanya supaya mendapatkan hasil yang maksimal lur. Untuk clearnya sendiri ini saya menggunakan Belkot HS 2100, dan nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Lanjut lur. Dan seperti inilah hasilnya lur, sangat mantap sekali. Nah bisa dilihat ya lur ya. Nah di sini juga bisa diperhatikan untuk water decalnya itu semacam kayak timbul dari dalam, karena efeknya itu kita buat sedetail mungkin. Untuk teknik pengeklirannya supaya halus dan nggak timbul sudah pernah saya bahas juga, silahkan cek di video-video saya. Dan untuk pembeliannya ini saya akan cantumkan kontak WA nya untuk pembelian water decalnya itu ya di kolom deskripsi, nanti dulur-dulur cek sendiri. Untuk pemesanannya seluruh Indonesia ya dulu. Oke, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.